Selamat pagi, saya akan coba memberikan video tentang bagaimana membuat data ecoregion bentang lahan. Nah, ecoregion bentang lahan itu bisa diperoleh dari dua data. Yang pertama adalah data Demnas atau SRTM. Kemudian nanti diturunkan, alurnya seperti ini ya, diekstraksi, dibuat klasifikasi atau peta topografi. Nah, klasifikasi ini menggunakan klasifikasi Verstappen atau Van Swidam yang kelas beda tingginya ada kurang dari 5 meter, 550, 50 75, 75 200, 200 500, 500, 1000 sampai lebih dari 1000. Untuk klasifikasi reliefnya adalah dari datar sampai dengan pergunungan sangat curam. Nah, nanti pada aplikasinya nanti bisa disederhanakan lagi, misal seperti 5 ke 50 itu bisa dikategorikan dengan datar, terus 5075 itu bergelombang, terus ini 200 itu perbukitan, 200 sampai 500 perbukitan. Kemudian pegunungan itu dari 500 sampai 1000 itu pegunungan. Itu dikelaskan dengan SRTM menjadi topografi. Dari topografi kemudian kita dianalisis menjadi bentuk lahan. Ada citra satelit, menggunakan citra satelit dan struktur geologi untuk mengetahui bentuk lahannya. Nah, setelah bentuk lahan selesai, kemudian dioverlaykan dengan peta geologi atau vegetasi. Kemudian dengan penggunaan lahan atau iklim, jadilah ecoregion bentang lahan seperti ini. Nah, kita akan nanti satu-satu ya, satu-satu mulai dari Demnas diekstraksi menjadi topografi. Oke, coba kita lanjut ya. Kita ke Demnas, ke ekstraksi ke topografi dari Demnas. Buka ADIS-nya, ini udah kebetulan saya menggunakan data dari DIY, data dari Jogja. Ini dari Demnas yang sudah saya komposit. Nanti untuk cara kompositnya ada di channel saya, itu ada yang sebelum-sebelumnya, silahkan di searching, ada komposit mengolah data dari InaGeoportal, itu ada. Nah, setelah ini kan terus kita untuk melakukan display klasifikasi dulu, kita memasukkan nilai ini ke dalam klasi data SRTM yang kita klasifikasi. Kita double klik di sini ya, klik atau klik kanan, double klik. Nah, loading. Nah, ini pilih simbologi, kemudian pilih klasifikasi. Nah, ini kan ada 6 ya, sorry maaf, ini 6 satu ya, ada 6 klasifikasi. Ini coba ke 6, terus kita ubah nilainya ini secara manual di tab classify. Nah, ini diubah aja, tadi kan 5 50 75 200 yang belakang ya, 5 50 75 200 benar 500 ribu 7, jadi 7 kelas maaf, jadi 7 kelas, sorry ini saya jadi 7 kelas, 5 50 75 200 500 1000. Nah, ini yang lebih dari 1000 diaplikasikan. Oke. Nah, terus sebelah ini warnanya bisa diubah jadi ini bisa sebelah. Oke. Nah, ini hasil topografinya. Nah, nanti di kan setiap tempat atau kabupaten kan nggak mesti ketinggian tempatnya itu ada yang
0 sampai 1000. Kadang-kadang yang daerah datar hanya sampai 200, ya berarti hanya ini aja sampai 200 aja. Jangan dipaksa misal harus 6-7 kelas itu, karena di sini 7 kelas ya. 7 kelas. Enggak harus 7 kelas, tergantung dari disesuaikan dari ketinggian masing-masing lokasi. Misal lokasi dari timnasnya hanya maksimalnya di sini itu tidak 2000 sekian, misalnya 500, itu hanya mentok sampai kelas 500 seperti itu. Jadi enggak semuanya itu harus 7 kelas, tiap daerah itu beda-beda kelasnya seperti itu. Nah setelah ini kan secara display ya, secara display. Kemudian setelah display seperti ini, kemudian kita masuk ke reklasifikasi. Kita bisa masuk ke sini, reclassify. Klik aja reclassify. Ini pilih yang terserah, yang terdianalis. Kemudian kita pilih yang double klik, yang ini double klik. Nah, ini nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Reclassify. Ini input rasternya adalah Timnas DIY. Nah, ini klasifikasi diubah lagi karena tidak bisa otomatis masuk. Diubah lagi 5, 50, 75, 200, 500, 1000. Oke, masuk ya 17. Ini outputnya. Outputnya tadi saya nyimpannya di sini. Di Demnas ini saya buat folder baru aja. Ini topografi. Nah, di sini saya namakan topografi plus ekstensinya tip. Save, kemudian saya oke. Dan ini hasilnya. Nah, ini sudah ada pre-kelasnya. Di sini kan kalau kita lihat ini sudah udah masuk read code 1, 2, ini 7 itu ini lebih dari 1000 karena di sini identifikasinya berdasarkan value. Jadi nilai ini dibagi dalam bentuk value 1, 2, 3 sampai 7 gitu. Nah, dari ini langkah selanjutnya adalah kita konversi data ini ke vektor. Caranya bisa dari sini, diklik aja raster to polygon. Nah, conversion ini diklik. Nah, ini langsung ke sini, ditarik, pilih simplify, sederhana. Ini pilih yang value ya, values ini namanya. Karena saya tadi taruhnya di topografi, saya buat topografi. Save. Kemudian langsung dapatkan oke. Nah, ini akan proses. Nah, ini hasilnya polygon. Nah, ini hasilnya, atributnya udah masuk, grid kodenya ya. Ini grid kodenya itu kelasnya tadi. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, ini apakah sudah? Secara prinsip sudah, tapi hanya hal-hal yang perlu kita rapikan. Yang biar kelihatan rapi seperti ini, poligon-poligon kecil ini sebaiknya kita hilangkan ya. Poligon-poligon kecil ini sebaiknya kita hilangkan supaya data ini kelihatan rapi dan ya rapi aja lah. Jadi enggak poligon-poligon kecil ini kita hilangkan, bukan dihapus atau tidak, tapi kita kombinkan, kita masukkan ke dalam poligon sekitarnya lebih besar. Nah, caranya ini kan kita prinsipnya harus dipilih dulu satu-satu lah, tapi kan masalahnya ini terlalu banyak ya poligonnya. Jadi kita identifikasi berdasarkan luasan.
berdasarkan luasan poligonnya. Caranya adalah kita buat kolom di sini, kita cari luasnya dulu. Buat kolom untuk mengetahui luasannya. Luas tipenya double. Terus oke. Nah, kita calculate. Nah, ini belum mau karena kodenya masih geografi ya. Harus diubah dulu view-nya saja, cukup view-nya yang diubah. Jadi di sini data frame properties pada koordinat sistemnya ini kita ubah ke UTM-49. Semisal di sini kan udah saya tambahkan ke favorit, jadi muncul otomatis favorit. Bisa belum ditambahkan ke favorit, manggilnya di sini projected, terus pilih yang UTM WGS 84. Nah, nanti apakah Norton atau Shorten itu tergantung lokasinya berbeda-beda. Kalau dia di bawah Katulistiwa itu Shorten, kalau di atas Katulistiwa itu North End. Gitu. Nanti bisa dicek dulu daerahnya. Oke, ini tadi saya sudah pilih 49. Oke, nah terus setelah oke baru kita buat ini calculate. Udah muncul, pakai yang ini ya, pilih yang hektar. Oke, nah udah muncul. Nah, kita sort ascending. Nanti kan 00 yang 00 koma. Kita sebaiknya ketahui dulu. Kalau saya sih biasanya 60, luasnya 60, luas banget ya. Karena ini masih tergolong kecil yang kayak gini. Ini ya udah sangat kecil. Nah, ini coba kita lihat luasnya berapa ya. Yang inilah. Luasnya tuh 0,9 hektar. Luasnya. Nah, ini saya coba pakai query yang kurang dari sama dengan 60. Caranya gimana untuk memilih kurang dari 60? Bisa lewat ini, select by attribute. Nanti ini dipilih yang topografi, double klik luas, terus kurang sama dengan 30 hektar. Otomatis terselect atau secara otomatis. Nah, ini udah yang polygon kecil-kecil. Udah kecil-kecil. Nah, kemudian ini kita pakai di sini eliminate. Bukan dihapus, tapi klik saja eliminate data management. Kemudian kita eliminate polygonnya kecil. Kita masuk yang topografi ini. Ini outputnya biar kita ingat, saya kasih belakangnya nama prosesnya, eliminate ke 1. Karena biasanya tuh karena secara software itu tidak mampu dengan ArcGIS itu mengeliminate begitu banyak feature-nya. Jadi mungkin nanti bisa berkali-kali eliminate ke 1. Terus kemudian oke. Ditunggu prosesnya. Nah, ini udah jadi. Kita cek apakah masih ada luasannya yang kurang dari 30. Masih ada. Nah, yang tadi saya bilang tidak mampu memproses yang begitu banyak feature-nya. Di sini masih ada, karena masih ada. Jadi kita perlu berulang eliminate. Jadi harus eliminate ini tadi ke 1, kita eliminate lagi sampai yang kurang dari 30 itu tidak ada. Sama juga select by attribute. Ini pilih yang S1 ini luas, kemudian kurang sama dengan 30. Apply. Nah, udah. Terus kita eliminate lagi. Ini masukkan yang eliminate hasilnya tadi. Ini namanya juga kedua. Oke. Nah, apakah nanti cek? Nah, udah hilang. Oke. Kita cek lagi ya, cek ininya masih ada nggak luasannya. Oke, udah habis, udah nggak ada. Nah, ini sudah jadi. Secara prinsip teknis software sudah mampu melakukan pemrosesan
peta topografi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi atributnya berdasarkan grid code ini. Tadi kan 1 itu kelasnya topografinya 0 sampai 5. Terus berdasarkan kelas ini itu kan datar. Kita isikan klasifikasi reliefnya dan nilai beda tingginya. Caranya adalah kita add column add field. Namanya ini beda tinggi. B tinggi karena 8 itu ya, 8 karakter, jadi saya singkat tinggi. Tipenya itu teks, ini saya panjang, karakternya tuh 15. Oke. Lalu lagi ini topografi, TP grafi, TP grafi, ini namanya teks juga, ini tak buat 50. Oke. Nah, sekarang kita sorting pesan query. Misal yang grid code 1 itu kan 0 sampai 5. Ini solid attribute ya. Grid code 1 sama dengan 1. Ini tuh beda tingginya apa? Dilihat di klasifikasinya. Datar, hampir datar. Kurang dari 5. Jadi beda tingginya tuh ditulis di kanan di sini. Datar. Oke. Terus ini ini balik, beda tingginya 0 lebih 0 kurang dari 5. Balik kurang dari 5. Topografinya ini datar, pakai tanda petik datar. Oke. Kemudian yang kedua sama juga, ini beda tingginya berapa? 5 sampai 50 ya, 5 spasi 50. Nah, dicek 550 betul ini. Oke. Beda topografinya bergelombang landai. Terus yang topografi 3 ini 50 sampai 75. 50 sampai 75. Coba dicek 50 75 betul. Oke. Nah, ini topografinya dicek bergelombang miring. Oke. Kemudian 4 75 sampai 200 di sini. 75 sampai 200. Ini topografinya dicek bergelombang miring, berbukit bergelombang. Kemudian 5 ini 200 sampai 500. Ini topografi
topografinya berbukit terjal. Berbukit terjal. Belum tahu sih. Berbukit terjal. Berbukit terjal. Oke, ini 6. 500 sampai 1000. 500 sampai 1000. 500 1000 itu pegunungan sangat terjal. Pegunungan sangat terjal. Oke, lebih dari 1000. Soal di sini 7 itu lebih dari 1000. Lebih 1000. Ini aku baca. Sangat curam. Pegunungan sangat curam. Ini udah jadi ya secara teknis. Sudah, misal kita mau mengelaskan ya, kelas topografinya, simbologi. Ini pilih yang topografi, diurutkan aja, datar, bergelombang landai, bergelombang miring, bukit bergelombang, ini ke atas. Nah, diurutkan, kita coba beri warna, dihilangkan outline-nya, beri warna dengan gradasi. Nah, ini hasilnya sama, itu hasilnya. Nah, ini secara teknis sudah jadi ya peta topografinya. Nah, ini kan tinggal masih kotak, nanti tinggal dipotong berdasarkan administrasi. Tapi perlu diingat ya, sebaiknya membuat kotak dulu ini. Soal kita mau buat area kan dipotong sesuai dengan batas administrasinya ya biasanya. Ini tak potongnya ini juga. Nah, ini kan saya biasanya membuat kotak dulu seperti ini. Nanti setelah jadi vektor udah semua baru saya klip. Kenapa? Karena biasanya begitu kita klip demnasnya, nanti di garis-garis ininya, karena demnas kan biasanya pixel ya, nanti garisnya nggak lurus tapi akan bentuk garis pixel kotak nyiku-nyiku seperti itu. Jadi saya buat secara utuh dulu kotak, setelah jadi vektor baru dibuat diklip. Nah, ini saya klip dulu sekarang berdasarkan administrasinya. Ini klip, topografinya ini klip, terus ini admin Jogjanya. Kemudian saya ini topografi DIY. Udah. Nah, ini udah jadi klip. Nah, pada sesi ini udah selesai ya, topografi dari sesi ini udah selesai. Sekarang nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat peta bentuk lahan dengan interpretasi citra satelit dan struktur geologinya untuk mengetahui asal proses bentuk lahannya. Nah, itu dataran fluvial, Merapi atau pegunungan, proses gunung api, kerucut, dataran gunung api, dataran vulkan, apakah nanti itu perbukitan struktural dan perbukitan denodasional gitu kan. Dan ini beberapa sini akan semacam agak sulit, agak rumit. Nah, oke, pada tutorial pertama ini dulu. Nanti semisal banyak peminatnya dan banyak requestnya, nanti akan saya lanjut untuk yang proses selanjutnya sampai menjadi peta ecoregion penalahan. Oke,
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.